Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GP Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Biar hari ini sukacita yang melimpah daripada Tuhan tetap ada pada kita semua dimanapun kita berada saat ini. Saya terlalu percaya ada Tuhan Yesus, saya terlalu percaya ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita hari ini untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama hari ini kita masuk lebih dekat lagi bersekutu dengan pribadi yang luar biasa. Syukur Tuhan, kami sembah. Sama-sama siap kita buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dimanapun kita berada saat ini. Ketika kita menyembah Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan mari kita buka hati kita supaya kita boleh mengalami Roh Kudus-Nya, memenuhkan kita lebih lagi dari waktu-waktu yang sebelumnya, melawat kita lebih lagi dari waktu-waktu yang sebelumnya. Haleluya. Sebab sungguh hanya dekat Engkau Tuhan, kami rasakan tenang. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Ada kekuatan
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sesungguh indah bersamaku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, mati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama. Kita katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah, sungguh hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu memanukan siap kami Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara sembah Dia, terus naikkan mazmur pujian kita bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kami menyembah, kami menyembah. Kami angkat suara tinggikan namamu, Allah yang hidup. Kami angkat suara menyembahmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab sungguh Kau pribadi yang indah, sebab sungguh tiada satupun yang dapat kami bandingkan dengan Engkau. Engkau Yesus Tuhan Allah, harta yang tak ternilai, pribadi yang mengagumkan, Allah yang luar biasa. Kami angkat suara kami meninggikan menyembahmu.
kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur. Sekali lagi kita mau katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur. Bersama-sama serukan, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Engkau kudus,
surga bumi menyembah, surga bumi menyembahmu. Angkat suaramu, puji Tuhan, sembah Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia menikmati penyembahan yang kita naikkan, mazmur pujian kepadanya. Kami bawa mazmur pujian bagimu. Segala pujian hormat bagimu. Pengagungan bagimu. Yesus, 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 ajaib namamu. Ajaib namamu. Kami rindu anggur baru Tuhan curahkan. Anggur yang baru tercurah. Tuhan hadir di rumah di mana saudara dan kita semua beribadah. Engkau yang percaya Tuhan hadir. Alami lawatan Tuhan. Alami kuasanya yang tidak terbatas dinyatakan dalam hidup kita. Kami menghormati Engkau ya Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan yang hadir dan memberkati kami semua. Mari angkat kedua tangan kita. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. We worship you, Lord, and adore your name. Are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Are you Lord God Almighty? Hallelujah. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Amen. Amen. Saat kami menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kami, memberi kelegaan baru, kekuatan baru, sukacita, bahkan mujizat, berkat, pertolongan, kesembuhan, perlindungan, jalan keluar untuk setiap persoalan masalah dalam hidup kami. Saat kami memuji menyembah Tuhan dengan tulus mencari wajah-Mu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Itu janji Tuhan kepada kami.
yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Lengkapi ibadah kami malam ini dengan firman-Mu, walau singkat tetapi biarlah itu boleh mengenyangkan roh kami dan terjadi kebangunan rohani di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan sabda firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ona dan seluruh tim, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah ibadah intim dengan Allah atau indah. Malam ini saya akan memberikan renungan singkat dengan judul Bermegah dalam Kelemahan. Wow, di dalam kelemahan kita bermegah. Bukankah kelemahan itu patut digerutui? Bukankah kelemahan itu patut disesali? Bukankah orang sulit bersyukur ketika mengalami kelemahan? Tapi judul khotbah malam ini bermegah dalam kelemahan. Mari baca ayat 2 Korintus 12. Ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini adalah kepada Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberikan kita pengertian tentang kelemahan dalam konteks ayat ini. Kelemahan dalam konteks di mana Tuhan menjawab doa atau permohonan Paulus terhadap kelemahannya. Dan Tuhan berkata, justru dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan sempurna, nyata, digenapi, cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelemahan yang dimaksud dalam konteks ayat ini bukan sifat buruk, bukan pendendam, pemarah, ya, bukan menyimpan dosa. Kelemahan dalam konteks ayat ini adalah ketidakmampuan menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi situasi atau keadaan tertentu, menghadapi pencobaan yang menimpa hidup. Dan itu yang dimaksud oleh Paulus, aku bermegah dalam kelemahanku, bukan dalam karakter yang buruk yang disebut kelemahan tertentu dalam diri seseorang, bukan itu. Ya. Nah, hal yang terkait dengan doa Rasul Paulus ini, Paulus memiliki kelemahan yang bersifat fisik, sakit. Ya mungkin bagi Paulus itu cukup mengganggu dia, karena dia harus bergumul dengan sakitnya itu. Makanya dia berdoa, minta supaya kelemahan itu, fisiknya yang lemah itu, sakitnya itu, Tuhan angkat, Tuhan ambil, Tuhan sembuhkan. Dan dia berdoa, tapi justru jawaban Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya gini, kalaupun aku tidak sembuhkan kamu, kamu harus percaya dan kamu sudah mengalami bahwa kasih karuniaku atasmu itu sempurna, cukup. Bapak Ibu sekalian, dengan jawaban yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus, saya membacanya dalam konteks yang lebih luas. Pasal ini, jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus bahwa justru dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini membuat Paulus akhirnya mendapat kekuatan iman, ditambahkan untuk rela menjalani kelemahan tersebut. Dan dia memberikan respon yang benar. Responnya adalah dia berkata, justru aku bermegah. Bermegah di sini bukan menyombongkan diri, tapi mensyukuri dengan
rasa syukur yang dalam, kalau dia masih punya kelemahan, punya kekurangan tertentu, bukan sifat buruk ya, sekali lagi ya, bukan menyimpan dosa. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya ini, dia bisa mensyukuri dengan rasa syukur yang dalam, yaitu bermegah. Karena dia tahu satu rahasia, oh justru di dalam kelemahan ini, oh justru melalui kelemahan ini, kuasa Tuhan menjadi sempurna, menjadi teleos, menjadi paripurna, lengkap, selesai, komplit, cukup. Nah, ini adalah respon orang yang mengerti firman. Respon orang yang mengalami pembaharuan karakter, pembaharuan budi, anggur baru, yaitu berkat pencerahan secara roh. Sehingga ketika dalam kelemahan, responnya adalah justru bermegah. Ketika kelemahan itu ingin mendominasi perasaannya, Paulus mendapat kekuatan iman yang baru, disertai atau dibarengi dengan respon yang tepat, yaitu dia mensyukuri. Karena dia tahu satu rahasia, justru Tuhan bekerja melalui kelemahan-kelemahannya. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menunjukkan kuasanya dan kekuatannya ialah melalui kelemahan manusia. Salah satu ayat, 1 Korintus 10 ayat 14, mari kita baca. 1 Korintus 10 ayat 14, demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan Bapak Ibu dalam ayat ini beberapa frase, yaitu frase yang mengatakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Frase ini punya makna bahwa ketika Anda mengalami pencobaan, ketika Anda sedang mengalami kelemahan tertentu, Tuhan memperhatikan keadaan kita. Sehingga dikatakan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Saudara perhatikan punya anak kecil, ketika anak kita belajar jalan, apa yang kita lakukan? Memperhatikan. Supaya jangan dia dalam bahaya. Kalaupun jatuh, jatuh dengan aman. Itu disebut memperhatikan. Paulus mendapat rahasia, justru dalam kelemahan, perhatian Allah itu menjadi paripurna, menjadi sempurna, menjadi cukup. Sehingga dia mampu menjalani kelemahan, dan sesuai dengan ayat ini, dia atau Tuhan tidak akan membiarkan kamu, saudara dan saya punya kelemahan tertentu secara fisik misalnya. Saya sudah punya operasi bypass sampai 5 jalur baru dan saya harus jaga itu. Ya. Dan kelemahan-kelemahan yang lain yang saudara sedang alami, nanti saya akan jelaskan kelemahan apa saja itu selain sakit penyakit. Paulus mendapat rahasia bahwa Tuhan memperhatikan sesuai dengan ayat ini, tidak akan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Frase berikutnya, pada waktu kamu dicobai, ya, Tuhan akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Frase ini hendak menyatakan bahwa akan tiba saatnya, kairos, Tuhan akan bertindak menolong. Jadi kalau dalam proses pengamatan, Anda masih dalam proses mengalami kelemahan, dalam proses pengamatan Tuhan, Anda masih merasakan kelemahan-kelemahan saudara, masih saudara alami, merasa tidak nyaman dengan kelemahan-kelemahan itu, jangan menjadi khawatir, jangan menjadi drop, jangan menjadi kehilangan iman. Kenapa? Karena bukan saja diperhatikan Tuhan, tapi akan ada datang waktunya, kairos, Tuhan bertindak menolong. Ini adalah rahasia yang membuat Paulus berkata bermegah dalam kelemahan. Karena apa? Karena justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa ya Tuhan bekerja melalui kelemahan manusia?
Salah satu jawaban dari ayat yang kita akan baca berikut ini adalah Sefanya pasal 3 ayat 12. Mengapa Tuhan bekerja melalui kelemahan manusia? Di sini kita akan mendapat jawabannya, Sefanya 3 ayat 12. Udah ketemu? Sefanya jarang dibuka, saudara. Yang paling sering dibuka itu Injil Matius ya. Ya, Sefanya ya, sudah saya bacakan pasal 3 ayat 12. Di antaramu kata Tuhan, akan kubiarkan, akan kuizinkan hidup suatu umat, sekelompok umat yang rendah hati dan lemah. Lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Jadi jawabannya, kenapa Tuhan bekerja melalui kelemahan manusia? Jawabannya adalah karena Tuhan mau agar lewat kelemahan itu kita selalu bergantung pada Tuhan. Coba kalau saudara merasa kuat. Contoh sederhana aja, kalau saudara gak pernah rasa sakit. Mungkin sekarang usia saudara bisa 40 tahun. Dari kecil sampai usia 40 tahun, jangankan masuk rumah sakit, minum penurun panas saja gak pernah. Kalau engkau gak jaga hati, saya jamin kamu akan lupa mengandalkan Tuhan untuk jaga kesehatan. Tapi kalau dari kecil sakit-sakitan, obat dari A sampai merek Z diminum semua, sampai sekarang usia 50 tetap minum obat. Maka pengertian itu membawa kita kepada satu pengandalan kita kepada Tuhan. Jadi kelemahan tertentu dalam diri kita Tuhan izinkan, karena di dalam kelemahan itu Tuhan bekerja. Contoh orang yang dibesarkan dari keluarga yang kaya raya, yang tidak pernah bangkrut, yang tidak pernah susah, dia akan sulit mengandalkan Tuhan dalam hal keuangan. Kenapa? Bagi dia Tuhan itu abstrak untuk tolong dia dalam hal keuangan, karena dia tidak pernah merasa butuh ditolong. Beda dengan orang yang dibesarkan dari keluarga yang jatuh bangun, apalagi jangankan jatuh bangun, jatuh melulu. Miskin terus. Sampai dia besar menikah berkeluarga, dia pun kebagian genetik miskin. Kalau itu diterapkan dengan benar, dipahami dengan benar, maka pengandalannya kepada Tuhan dalam hal pekerjaan dan keuangan itu sungguh kepada Tuhan. Jadi Tuhan katakan, aku membiarkan sekelompok umat yang lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mencari perlindungan kepada Tuhan. Dengan judul renungan singkat ini bahwa bermegah dalam kelemahan, tujuannya adalah bukan untuk bermegah sombong, tapi mensyukuri secara dalam. Karena mendapatkan sebuah rema, sebuah kebenaran, sebuah insight bahwa dalam kelemahanku Tuhan bekerja. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata. Melalui kelemahanku, kuasa Tuhan terjadi. Kenapa? Karena kebergantungan kepada Tuhan. Bukankah Paulus itu berdoa berkali-kali untuk minta supaya kelemahannya diangkat? Ada kebergantungan kepada Tuhan. Dan orang yang bergantung kepada Tuhan karena kelemahan tertentu, dia akan justru mengalami kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupnya. Kelemahan dalam hal apa Bapak Ibu? Saya masuk pada bagian penutup. Jika sampai saat ini ada di antara kita yang mengikuti ibadah online indah ini, masih mengalami kelemahan tertentu, bergantunglah kepada Tuhan. Maka engkau akan mendapat apa yang Tuhan bilang, kuasaku menjadi sempurna, paripurna, teleios, cukup, tidak kurang. Siapa yang hari ini masih mengalami kelemahan dalam hal keuangan? Anda bukan malas bekerja, tapi Anda tidak kuat bersaing, tidak mampu bersaing, tidak cukup keterampilan bersaing, tidak cukup punya skill untuk bekerja dengan penghasilan yang lebih baik lagi. Kalau itu engkau sadari itu kelemahanmu, saya yakin respon yang benar adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa kirimkan daging burung puyuh di tengah padang gurun, kalau Tuhan bisa kirimkan roti mana turun dari langit di padang gurun, mengapa tidak? Zaman sekarang pun burung puyuh dan roti itu Tuhan bisa kirimkan dengan cara ajaib. Kelemahan apalagi? Kesehatan.
Ginjal bermasalah, liver bermasalah, jantung bermasalah, syaraf bermasalah, tulang bermasalah, otot-otot bermasalah, gigi bermasalah. Kebergantungan yang benar adalah kepada Tuhan. Boleh makan obat, boleh ke dokter, tapi kebergantungan justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Anda mungkin punya kelemahan tertentu, tidak punya koneksi yang cukup dalam mengembangkan pekerjaan. Keterampilan saudara pas-pasan, tidak bisa bersaing di era zaman sekarang. Atau mungkin ada anak-anak yang baru lulus kuliah atau yang sedang kuliah, ragu dia akan menjadi orang. Dia ragu bisa bersaing untuk bekerja dan berpenghasilan dengan baik. Justru kalau itu engkau terjemahkan dan pahami dengan benar, maka kebergantunganmu yang dalam sungguh kepada Tuhan itu membuat kuasa Tuhan menjadi nyata. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini saudara masih bergumul dengan kelemahan ini, maka ayat penutup ini perlu kita baca. Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Firman Allah berbunyi demikian. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari bersyukur dengan begitu dalam rasa syukurnya, dan itu diganti dengan kata bermegah. Jangan menggerutu. Jika saat ini saudara dan saya sedang menjalani hidup dan hidup dalam banyak kelemahan. Udah sakit, maaf ya, kekurangan lagi. Sudah kekurangan, tubuh kurang sehat lagi. Nah, orang-orang seperti ini kalau merespon dengan baik, dengan menerjemahkannya dengan benar, maka kebergantungannya dengan Tuhan sangat tinggi. Dan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu sekalian, sikapi kelemahan kita dengan benar. Belajar bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah bekerja melalui kelemahan kita. Dan melalui kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi nyata. Mari saya memotivasi saudara di dalam roh saudara. Boleh terjadi kebangunan rohani, terjadi respon yang tepat. Untuk kita bersyukur, bermegah dalam kelemahan. Justru dalam kelemahan sekarang aku tahu malam ini. Ada rahasia yang besar yang Tuhan bukakan. Tuhan bekerja melalui kelemahan-kelemahan saya. Mari tundukkan kepala. Bapak Ibu sekalian, angkat satu pujian penyembahan pengagungan kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berikan saja penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara merasa sudah cukup banyak minta, oke. Anda tidak usah minta, Tuhan sudah tahu. Belajar menyembah Tuhan. Naikkan pujian terakhir sebelum kita dengar firman Tuhan, kudus, kuduslah. Berikan penyembahan beberapa menit sebelum kita mengakhiri indah pada malam hari ini. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan lagi. Dalam kelemahan kuasa Tuhan mengalir. Kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Engkau akan mengalami ketentraman. Engkau akan mengalami pemeliharaan. Engkau akan mengalami turun tangan Tuhan atas hidup kita. Berikan saja penyembahan, katakan kudus, kudus. Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak ya Tuhan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga bumi. Surga bumi menyembah, surga bumi dan kami semua. Surga bumi
menyembahmu. Taruh tangan kanan di dada. Berdoa bersama dengan saya. Tuhan, saya bersyukur bermegah di dalam Tuhan. Justru dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Secara khusus, jika ada anak-anak muda remaja yang mengikuti ibadah malam ini, engkau merasa engkau berasal dari keluarga miskin. Turun-temurun engkau berada dalam garis kemiskinan. Itu kelemahanmu. Biarlah engkau responi itu dengan benar, terjemahkan dengan benar. Biarlah kebergantunganmu kepada Tuhan penuh. Bukankah Tuhan sanggup membuat engkau berhasil? Bukan karena kehebatanmu, justru dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Engkau malu, engkau gak percaya diri, engkau bisa sukses, engkau bisa bersaing di dunia pekerjaan, di marketplace. Kebergantunganmu justru penuh kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan umat yang lemah, rendah hati, supaya dia berseru kepada nama yang kudus. Yesus Kristus, dia hanya sejauh doa. Dia tidak pernah jauh daripadamu. Dia tidak pernah jauh daripadaku. Dia dengar doa kita. Dan dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, dia akan memberikan jalan keluar. Taruh tangan kananmu di dada melekat. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Segala intimidasi iblis dan juga yang ada di dalam pikiran dan perasaan kami, yang khawatir, takut dengan kelemahan-kelemahan tertentu dalam hidup kami, yang cemas, bahkan stres menghadapi, menerima kenyataan ada banyak kelemahan-kelemahan tertentu dalam hidup ini. Sekarang saya datang kepada Tuhan, taruh segala kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, kecemasan dalam nama Yesus. Tuhan, saya bergantung penuh kepadamu. Saya bergantung penuh kepadamu. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya penuh keterampilan, bukan karena saya memiliki modal yang banyak, bukan karena saya punya banyak koneksi, maka saya menjadi tenang. Karena saya bergantung kepada Tuhan, maka saya menjadi tenang. Oleh karena itu aku bermegah dalam kelemahanku. Terimalah berkat Tuhan. Saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di dada. Jamah kuasa Tuhan nyata. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, malam ini hamba berdoa, hari ini hamba berdoa, yang lemah tubuhnya, yang beriman, yang percaya Tuhan penyembuh, jadilah sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menjamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat berkat firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah indah malam ini, hari ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa mengucap syukur, angkat kedua tanganmu. Kami menaikkan syukur pujian kepada Tuhan. Dan kami mohon berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah indah kita hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus melimpah sempurna atas kita semua. Dan juga Tuhan berkenan menerima persembahan saudara dalam ibadah indah ini yang dipersembahkan dengan tulus. Tuhan memberkati sepanjang umur hidup kita. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur bersama, katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya.